lagi karena hari ini adalah hari Minggu. Kita akan beribadah bersama-sama bersama Kak Mariati, Kak Anggi, dan Bang Henry Situkir. Baiklah, kita akan memuji nama Tuhan. Kita angkat pujian lagunya Ku Daki Daki. Pakai gerakannya aja dari. Iya, pakai gerakannya ya. Daki 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 gunung yang tinggi, turun 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 lembah yang dalam, melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas kau, di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesus. Kita nyanyikan sekali lagi, pakai gerakannya. Daki 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 gunung yang tinggi, turun 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 lembah yang dalam, melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas kau, di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesus. Adalah sukacita. Adalah sukacita. Nyanyikan bersama-sama ya. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Adalah sukacita di hatiku, diberikan Tuhanku. Aku bersyukur bersukacita, kasih Tuhan yang di dalamku. Aku bersyukur bersukacita, kasih Tuhan yang di dalamku. Kita akan masuk ke dalam ibadah. Persiapkan hatinya. Kakak mau mengajak adik-adik bernyanyi sambil sikap berdoa. Kita nyanyikan lagunya Bagaikan Bejana. Bernyanyi dalam sikap yang berdoa. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidup
dan Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus, pencipta langit dan bumi. Amin. Ya Tuhan Allah yang maha mulia, Allah pengharapan kami, jiwa kami terus berseru berharap padamu. Ketika kami susah, hati sendu dan remuk redam, Engkau setia hadir mengatasi setiap kemelut, sehingga apapun yang kami derita belum sebanding dengan apa yang Engkau perbuat bagi kami. Kini kami datang beribadah kepadamu untuk mengucap syukur serta bermohon. Kiranya dalam ibadah ini, Roh-Mu yang kudus menuntun kami ke hadapan-Mu, serta mencelikkan mata iman kami, supaya mampu menatap kemuliaan-Mu yang telah dan yang akan dinyatakan dalam Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Adik-adik, sekarang buka Alkitabnya. Kita akan membaca bacaan Alkitab hari ini dari Amsal 2 ayat 6 sampai 10. Kakak ulangi sekali lagi. Amsal 2 ayat 6 sampai 10. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak tercela lakunya, sambil menjaga jalan keadilan dan memelihara jalan orang-orangnya yang setia. Maka engkau akan mengerti tentang kebenaran, keadilan, dan kejujuran, bahkan setiap jalan yang baik. Karena hikmat akan masuk ke dalam hatimu, dan pengetahuan akan menyenangkan jiwamu. Sama-sama kita mengucapkan, ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan firman-Mu. Amin. Adik-adik, sebelum kita membaca kita berbahasa Indonesia, kita angkat pujian kita seperti Bapa sayang anaknya. Sungguh
Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita kembali mengangkat pujian bagi Tuhan. Kita bernyanyi lagunya Ku Tak Akan Menyerah. Shalom, selamat pagi adik-adik Sekolah Minggu GKPS Klender. Abang mau tanya sebelumnya, bagaimana kabarnya hari ini? Ya, abang harap kita semua dalam keadaan yang sehat dan baik-baik saja, sehingga kita bisa berkumpul dan bertemu melalui video ini pada hari Minggu ini. Dan pada hari Minggu ini abang akan mengajar kelas sedang dan juga kelas besar. Jadi mari kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita mau menyiapkan Alkitab dan alat tulisnya. Dan abang kasih waktu untuk adik-adik untuk menyiapkan alat tulisnya sekarang juga ya. Sudah siap? Belum? Oke, abang tunggu lagi. Oke, kayaknya sudah siap ya alat tulisnya. Oke, kalau gitu setelah siap alat tulisnya, kita akan mulai firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan kita akan mulainya di dalam doa. Mari adik-adik semua lipat tangan, tutup mata, dan kita berdoa. Bapa kami di surga, kami menaikkan syukur kami dan terima kasih kepadamu untuk setiap berkat dan juga kasih yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami anak-anak sekolah minggu dan juga guru sekolah minggu bisa berkumpul dan bertemu pada pagi hari ini melalui video, di mana kami akan bersekolah minggu, dan juga pada saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Bapa di surga, kami mohon Engkau Tuhan yang menyertai kami dalam pembacaan firman Tuhan ini, sehingga kami anak-anak Tuhan bisa mengerti, dan kami juga Bapa bisa melakukan firman Tuhan tersebut. Pimpin kami ya Bapa dari awal hingga akhirnya firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan di atas segala Bapa, kami mohon ampun untuk setiap dosa dan pelanggaran kami lakukan, agar kami saat ini boleh layak di hadapan-Mu. Inilah doa kami di dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucapkan syukur.
Amin. Ya, adik-adik, firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari kitab Korintus, yang diambil dari 1 Korintus ayat 1 sampai 5. Ayo kita buka bersama-sama kitab dari Perjanjian Baru, yaitu 1 Korintus 1 ayat 1 sampai 5. Abang tunggu adik-adik untuk mencari kitab 1 Korintus 1 ayat 5. Kalau sudah, kita akan membacanya bersama-sama dengan pelan ya adik-adik, dengan perlahan-lahan. Sudah dapat semua? Oke, kalau gitu kita akan mulai membacanya dari 1 Korintus 1 ayat 1 sampai 5. 1, 2, 3. Dari Paulus yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi Rasul Kristus Yesus, dan dari Sostenes saudara kita, kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus, dengan semua orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu nama Tuhan mereka dan Tuhan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu, atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Sebab dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan. Ya, sebelumnya adik-adik, Abah akan memberitahukan tema firman Tuhan pada pagi hari ini. Temanya ialah kaya pengetahuan, dan judul yang diambil untuk firman Tuhan pada pagi hari ini ialah menggunakan pengetahuan untuk Tuhan. Ya, sekarang kita akan masuk kepada Nats. Nats pada pagi hari ini menceritakan tentang Rasul Paulus. Siapa di sini yang tidak tahu Rasul Paulus? Pasti adik-adik semua tahu kan siapa Rasul Paulus? Ya adik-adik, Rasul Paulus pada nats ini dia mengucapkan syukur atau doa syukur kepada Tuhan untuk jemaat di Korintus, karena Tuhan telah memberikan kasih karunia-Nya kepada jemaat di Korintus. Nah, karunia itu apa sih adik-adik? Ada yang tahu di sini apa itu karunia? Ya adik-adik, karunia itu adalah suatu pemberian atau suatu anugerah yang diberikan secara cuma-cuma. Dan pada hal ini, jemaat di Korintus diberikan karunia oleh Tuhan secara cuma-cuma melalui dua hal, yaitu perkataan dan juga pengetahuan. Nah, karunia yang diberikan oleh Tuhan sebaiknya kita gunakan untuk hal-hal seperti apa sih? Untuk hal-hal yang baik atau hal-hal yang jahat? Ya, adik-adik, kita sekarang akan belajar bersama-sama tentang karunia yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Dan pada saat ini Abah akan memutarkan video tentang si kancil. Kita akan belajar bersama-sama dari si kancil yang diberikan karunia oleh Tuhan. Apakah ia menggunakan karunia dengan baik atau untuk hal-hal yang buruk? Mari kita saksikan bersama video tentang si kancil. Pada suatu hari di hutan nan lebat, seekor kancil lari ketakutan karena dikejar oleh seekor harimau. Kancil yang ketakutan tersebut berhasil sembunyi di sebuah semak-semak. Hai kancil, sedang apa kamu di situ? Kancil tiba-tiba saja terkejut ada suara yang memanggilnya. Kancil pun berjalan mendekati asal suara tersebut yang ternyata seekor kerbau. Ah, dasar kerbau, kamu mengagetkanku saja. Aku lihat tadi kamu sepertinya sedang berlari ketakutan. Iya, aku berlari karena dikejar harimau. Apa? Harimau? Mana? Mana? Oh, dasar kerbau, badanmu saja yang besar. Ternyata kamu juga penakut. Jangankan aku, gajah yang punya gading dan badannya lebih besar dariku saja pasti menyingkir kalau ketemu harimau.
Sudahlah. Kita harus mencari cara melarikan diri dari tempat ini. Kamu tahu tempat yang aman? Ada tempat yang aman. Harimau tidak akan bisa mencapai tempat itu. Cepat katakan di mana. Di sana, di hutan seberang sungai sana, harimau tidak akan bisa menjangkaunya. Harimau kan takut air. Kita bisa menyeberang sungai asal bisa menyingkirkan para buaya itu. Kau pikir bisa melawan kawanan buaya itu? Seekor harimau saja sudah membuatmu lari tunggang langgang. Siapa pula yang harus melawan para buaya itu? Aku punya ide yang sangat brilian. Mana mungkin kamu punya ide brilian? Sedangkan aku saja yang lebih pandai darimu tidak punya ide. Tapi sebagai hewan yang bijaksana, aku akan mendengarkan idemu. Cepat, katakan apa idemu? Nanti aku akan berbicara kepada buaya-buaya itu. Begitu mereka melihat ke arahmu, lambaikan tangan sambil tersenyum. Hanya itu? Bagaimana ide seperti itu dikatakan brilian? Tapi agar hatimu senang, baiklah, idemu silakan dilakukan. Hai para buaya, kemarilah. Para buaya yang sedang bersantai itu terkejut melihat Kancil mendatangi mereka. Mereka pasti berpikir, berani sekali hewan kecil itu mendatangi pemangsanya. Hai hewan kecil, berani sekali kamu datang ke sini dan seenaknya memanggil kami. Apakah kamu mau menyerahkan dirimu untuk kami makan? Hai buaya, aku datang ke sini memang untuk memberi kalian makan. Tapi bukan aku yang akan kalian makan. Mencurigakan sekali. Memangnya siapa yang akan kami makan? Kancil menunjuk ke arah kerbau yang sedang berendam di kubangan lumpur. Para buaya itu melihat kerbau yang sedang berendam di lumpur dan melambaikan tangannya kepada mereka. Apa maksudmu memberikan kerbau itu kepada kami? Bukan hanya seekor kerbau, tapi banyak kerbau. Wow, banyak kerbau. Benar. Hai Kancil, aku tidak sebodoh dua temanku ini. Kamu pasti punya maksud tertentu. Cepat katakan apa maksudmu. Atau kamu aku makan sekarang juga. Kalian rupanya belum tahu informasi terakhir ya? Informasi apa? Pantas saja, selama ini kerja kalian cuma bermalas-malasan di sungai. Aku beritahu kalian ya, mulai hari ini aku telah resmi diangkat sebagai penasehat Raja Hutan. Wah, hebat sekali. Jadi Kancil sekarang menjadi pejabat tinggi istana. Kancil kan selama ini dikenal sebagai hewan yang cerdik. Pantas saja sekarang dia menjadi pejabat istana. Hei, diam kalian. Biarkan aku berpikir. Karena hanya aku yang paling pintar di sungai ini. Jadi sekarang Tuan Kancil sudah menjadi pejabat istana ya? Maafkan kalau kami kurang sopan. Malu, dua teman saya ini tidak pernah sekolah. Jadi begini, ada informasi bagus buat kalian para buaya. Sang Raja Hutan atau yang kita kenal dengan nama Baginda Harimau telah mengeluarkan kebijakan untuk memperhatikan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat hutan ini. Hari ini, Baginda yang mulia Harimau mengutusku untuk menghitung jumlah buaya di sungai ini. Dengan begitu, Baginda Harimau bisa memutuskan berapa jumlah kerbau yang akan dikirim ke sungai ini. Hai kalian berdua, coba hitung berapa jumlah semua buaya di sungai ini. Tanya dia saja, kan aku sering tidur di pelajaran matematika. Kamu memangnya tidak tahu, aku selalu nyontek ketika ujian matematika. Harusnya kan kamu yang tahu, bukannya kamu mengaku paling pintar di sungai ini. Aku memang paling pintar, tapi bukan soal matematika. Nah sudah, tidak usah berdebat. Aku tahu solusinya. Kumpulkan semua buaya yang ada di sungai ini dan baris berjajar dari tepi sini ke tepian sana. Siap Tuanku Kancil. Semua kalian berbaris. Nah, aku akan berjalan di atas punggung kalian dan menghitungnya. 1, 2, 3, 4, 15. Hai para buaya, jumlah kalian semuanya 15.
Tunggulah, aku akan melapor ke Baginda Harimau dan mengirimkan banyak kerbau untuk kalian. Setelah Kancil pergi, para buaya itu sangat gembira karena membayangkan daging kerbau yang gemuk untuk mereka. Sementara itu, harimau yang sedari tadi mengejar Kancil telah sampai ke tempat kerbau yang sedang berkubang di lumpur. Kerbau yang sangat ketakutan hanya menunjuk ke seberang sungai. Harimau melihat sungai yang penuh buaya. Harimau juga melihat Kancil yang berlari masuk ke dalam hutan di seberang sungai. Melihat hewan buruannya lolos, harimau sangat marah. Harimau pun kemudian melihat ke arah kerbau. Karena si Kancil telah lolos dan aku sangat lapar, maka kamu yang akan menjadi makan siangku. Harimau itu pun melompat dan menerkam kerbau. Ya, adik-adik semua sudah memperhatikan videonya dan sekarang kita mau belajar dari video tersebut. Abang mau tanya pada adik-adik, apakah si Kancil menggunakan kasih karunia yang daripada Tuhan dengan baik atau tidak baik? Ya, si Kancil di sini diberikan karunia oleh Tuhan melalui kepintaran atau kecerdasan dia. Dan yang kedua, si Kancil diberikan kasih karunia dengan ia mampu berkata-kata dengan baik. Melalui video tadi, apakah Kancil menggunakannya untuk hal yang terpuji atau tidak? Ya, adik-adik pasti sudah tahu Kancil menggunakan kasih karunia-Nya itu untuk hal yang tidak baik. Ya, Kancil mempunyai tujuan yaitu ingin menyeberangi sungai. Dan untuk mencapai tujuannya, ia rela membohongi temannya kerbau dan juga ia membohongi si buaya. Kancil dengan kata-katanya yang indah dan kata-katanya yang baik, ia mengelabui kedua hewan tersebut supaya ia bisa menyeberang ke sungai. Ia mengaku kalau ia menjadi wakil dari Raja Harimau dan ia akan memberikan makanan kepada si buaya dengan cara memberikan kerbau. Dan juga ia akan menghitung jumlah buaya dan ia menjanjikan akan mengirimkan kerbau sesuai dengan jumlah buaya. Padahal itu semua bohong. Itu semua dilakukan supaya ia bisa menyeberangi sungai. Ya, adik-adik, itu adalah contoh yang salah dan abang berharap kita tidak mengikuti contoh dari Kancil tersebut. Ya, adik-adik, kita tidak boleh seperti itu ya. Jika kita diberikan kepintaran atau kecerdasan daripada Tuhan dan juga misalnya kita diberikan atau mampu berkata-kata dengan baik, maka syukurilah semuanya itu karena semuanya itu adalah pemberian daripada Tuhan. Dan pemberian dari Tuhan tersebut harus kita gunakan untuk melakukan hal-hal yang baik atau hal-hal yang terpuji. Bahkan kita bisa menolong sesama kita melalui kecerdasan kita. Ya, adik-adik, abang yakin Tuhan pasti memberikan kepintaran kepada kita semua. Tuhan memberikan kecerdasan kepada kita, kepintaran kepada kita, dan juga pengetahuan kepada kita. Tetapi kita juga harus tetap rajin belajar, adik-adik, supaya pengetahuan kita bertambah dan juga kepintaran kita bertambah. Dan kelak nanti kita bisa menggunakan kepintaran kita itu untuk melakukan hal-hal yang terpuji atau hal-hal yang baik. Dengan begitu, kita bisa menyenangkan hati Tuhan melalui kepintaran kita masing-masing. Ya, firman Tuhan pada pagi hari ini sudah selesai, tapi abang kembali mengingatkan kepada adik-adik, mari kita gunakan kepintaran kita untuk melakukan
perbuatan-perbuatan yang baik. Karena dengan begitu kita bisa menyenangkan hati Tuhan Yesus. Oke, ya sekarang kita masuk ke dalam ayat hafalan. Abang mau ajak adik-adik buka dari Amsal 2 ayat 10. Ya, adik-adik bisa buka dari Amsal 2 ayat 10. Kita mau baca bareng-bareng untuk ayat hafalan kita pada pagi hari ini. 1, 2, 3. Amsal 2 ayat 10. Karena hikmat akan masuk ke dalam hatimu, dan pengetahuan akan menyenangkan jiwamu. Ya adik-adik, ayat hafalannya gak mudah ya pada pagi hari ini ya. Abang kasih tugas adik-adik untuk menghafalnya dan mengirimkan videonya seperti biasa ke grup sekolah minggu. Dan ada tugas yang kedua. Tugas yang kedua ialah yang pertama, coba sebutkan apa yang bisa adik-adik lakukan melalui kepintaran yang sudah adik-adik terima pada atau sampai pada saat ini. Ya, apa yang bisa adik-adik lakukan atau perbuatan baik apa yang bisa adik-adik lakukan melalui kepintaran yang sudah adik-adik dapatkan. Dan yang kedua, adik-adik semua di sini pasti punya cita-cita dong pastinya. Misalnya cita-citanya mau menjadi dokter atau menjadi olahragawan atau mau menjadi guru ya. Coba sebutkan cita-cita adik-adik seperti apa, untuk apa, dan abang mau coba sebutkan lagi apa yang akan adik-adik lakukan ketika adik-adik mencapai cita-cita tersebut. Ya, perbuatan baik apa yang akan adik-adik lakukan ketika adik-adik bisa meraih cita-cita tersebut. Oke adik-adik, sudah jelas ya tugasnya. Tugasnya abang tunggu dan minta papa mamanya untuk mengirimkannya ke grup sekolah minggu. Abang tunggu sampai malam ini ya adik-adik. Oke. Kalau begitu kita akan menutup firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Untuk kesempatan kali ini kami anak sekolah minggu bisa mendengarkan firman Tuhan, di mana kami belajar melalui kitab Korintus, yang mana Tuhan pastinya memberikan kepada kami kepintaran, kecerdasan atau pengetahuan. Dan juga Tuhan melalui firman ini kami belajar supaya kami bisa menggunakan kepintaran atau kecerdasan atau pengetahuan kami untuk melakukan hal-hal yang baik atau hal-hal yang terpuji, karena semuanya itu Bapa akan bisa menyenangkan hati Tuhan saja. Dan ajar kami untuk tidak melakukannya Bapa, hal-hal yang jahat melalui kepintaran kami, supaya kami tidak seperti kancil ya Tuhan, yang menggunakan kepintarannya untuk membohongi teman-temannya, untuk melakukan hal-hal yang tidak terpuji. Biar kiranya firman Tuhan bisa kami ingat, dan terutama biar kiranya firman Tuhan bisa kami jalani dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan ajar kami juga Bapa untuk tetap rajin belajar, supaya kami bisa mendapatkan pengetahuan yang lebih banyak lagi, supaya kami bisa mendapatkan kemampuan ataupun kecerdasan yang lebih banyak lagi, dan kami juga bisa menggunakannya itu untuk hal-hal yang baik dan juga untuk menolong orang lain. Inilah doa kami ya Bapa, di dalam Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur kepadamu. Amin. Adik-adik, kita sudah bernyanyi, sudah membaca titah, sudah mendengarkan firman Tuhan. Saatnya kita sekarang akan mengumpulkan persembahan. Persembahannya ada 2 kantong ya, jangan lupa 2 kantong persembahannya. Sambil mengumpulkan persembahan, kita sama-sama bernyanyi. Di sini aku berada.
kita tutup, kakak mau ajak adik-adik semua yang ada di rumah untuk berdoa bersama dengan kakak. Lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang baik, terima kasih Tuhan, kami sudah bisa menyelesaikan ibadah pada hari ini. Kami bersyukur dan bersukacita karena kami bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih juga Bapa untuk firman-Mu yang boleh kami terima pada hari ini. Kiranya dengan firman Tuhan, kami anak-anak sekolah minggu semakin mengerti apa yang Tuhan perintahkan yang harus kami lakukan di dalam hidup kami. Tuhan berkati kami agar kami tetap dalam lindungan Tuhan setiap hari. Dalam kami mengerjakan apapun Tuhan, Kau yang memberkati agar apapun yang kami lakukan itu berguna untuk hidup kami dan berkenan di hadapan Tuhan. Berkati juga persembahan yang sudah kami kumpulkan Tuhan. Kiranya persembahan ini boleh dipakai untuk memperluas kerajaan-Mu. Berkati juga orang tua kami yang bekerja. Tuhan tambahkan rezeki dan berkat kepada kedua orang tua kami agar bisa mencukupkan apa yang kami perlukan setiap hari. Terlebih-lebih Tuhan, berkat yang Tuhan berikan kepada orang tua kami boleh dipakai Bapa untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa buat ibadah yang sudah berjalan dari awal, pertengahan hingga selesainya pada hari ini. Semua ini menjadikan sukacita bagi kami anak-anak sekolah minggu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Kita sama-sama mengucapkan O Yesus Hasomani. O Yesus Hasomani Hanami Haganuk Pasada uhur nami Aset orang kanuk Semboy dalam konami Salam karena torsa Doa Hasomanami orang ahli huja. Amin. Sama-sama kita bernyanyi. Bapa terima kasih. Bapa Selamat hari Selamat hari Minggu adik-adik. Sampai berjumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.